Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari istirahat kita tadi malam, dari mati kecil kita yaitu tidur, untuk kemudian kita melanjutkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, dan semoga dipanjangkan sampai pada hari-hari berikutnya berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan tadabbur atau melihat sedikit isi kandungan surah Al-Isra, ya, secara tafsirnya, yaitu ayat 1 yang kemudian berbicara tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin momennya sudah agak lewat, tapi tidak masalah karena hanya mungkin baru beberapa hari saja. Kalau mungkin sudah banyak yang membahas, ya sekitar mengulang saja supaya tidak lupa. Sebagai rujukan, saya menggunakan tafsir Syekh As-Sa'di. Tafsir Syekh As-Sa'di, nanti jenengan bisa membaca ini atau minta PDF-nya, ada ini di saya. Kalau terjemahannya saya kurang tahu ada tidak terjemahan tafsir Syekh As-Sa'di ini, karena beliau ini kontemporer, jadi tidak terlalu jauh zamannya dengan kita. Tapi bahasanya itu singkat, tetapi bisa dijelaskan dengan panjang. Itu enaknya tafsir As-Sa'di ini. Jadi enak untuk dikaji dan enak untuk dibaca. Saya rekomendasi kalau untuk membaca harian sambil membaca Al-Quran, membaca tafsir As-Sa'di itu enak untuk dibaca harian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah, allazi yang asra memperjalankan bi'abdihi terhadap hambanya, lailan pada malam hari, minal masjidil haram dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Masjid Al-Aqsa, allazi yang mana barakna kami berkahi, haulahu sekelilingnya, linuriyahu agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina sebagian dari tanda-tanda kami, sebagian dari ayat-ayat kami. Innahu sesungguhnya dia Allah itu, huwa dia itu, as-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat. Jadi ayatnya
Kita sudah hafal semua insyaallah dan sudah sering mendengar dan sering membaca. Ini ayat bercerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi menyebutkan yunazzihu ta'ala nafsahu al-muqaddasatu yu'azzimuha li'anna lahu al-af'al al-'azimata wal manana al-jasimata allati min jumlatiha. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mensucikan dirinya dan mengagungkan dirinya. Jadi ayat ini Allah mulai dengan kata subhana, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah. Kita tahu Bapak Ibu, di Al-Qur'an itu banyak sekali sejarah. Memang Al-Qur'an bukan kitab sejarah, tetapi sebagian isi Al-Qur'an, sebagian besar isi Al-Qur'an isinya adalah sejarah. Ada sejarahnya Namrud, ada sejarahnya Fir'aun, dan ada sejarahnya nabi-nabi yang lain. Tetapi di antara banyaknya sejarah yang ada di Al-Qur'an, salah satu-satunya sejarah yang Allah mulai dengan kata subhana hanya surah Al-Isra, atau hanya berkisah tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana itu kalau kita melihat di terjemahan ada makna maha suci Allah, tetapi di kalimatnya tidak ada subhanallah, tapi di terjemahannya ada maha suci Allah. Itu kalau dalam istilah balaghah disebut i'jaz. I'jaz itu mempersingkat kalimat tetapi memiliki makna yang dalam. Jadi kalau dibunyikan, dihilangkan yang dimahdzub, yang dihilangkan itu namanya subhanallahilladzi. Jadi timbul dia maha suci Allah yang memperjalankan. Kenapa? Karena li'anna lahul af'alal azimata wal manana al jasimata, karena hanya milik Allah lah perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi kata subhanallah itu ingin menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu bukan sesuatu perkara yang kecil, bukan kejadian yang biasa-biasa saja. Karena itu kejadian yang luar biasa, maka hanya Allah yang bisa melakukannya. Artinya Nabi Muhammad itu hanya objek. Jadi Nabi Muhammad itu hanya objek. Itulah kenapa kalimatnya asra. Asra itu bukan berjalan, tapi memperjalankan. Kalau memperjalankan berarti ada yang membuat sesuatu berjalan dan ada yang diperjalankan. Contoh, saya mengangkat berarti ada yang diangkat dan ada yang mengangkat. Siapa yang mengangkat? Saya. Apa yang diangkat? Gelas ini, atau air minum ini. Berarti yang punya kerjaan sebenarnya siapa? Yang punya kerjaan adalah yang mengangkat. Yang diangkat tidak punya kerjaan, dia hanya mengikuti perintah atau mengikuti pekerjaan. Sama peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad hanya mengikuti perintah saja. Makanya kalau ada orang meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kok bisa Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, kemudian pulang lagi dalam waktu semalam? Kok bisa? Kan tidak masuk akal, kata mereka. Ya tidak masuk akal. Kenapa? Ya menggunakan logika manusia. Contoh, lo menggunakan logika botol ini, ya tidak masuk akal kalau berpikir seperti itu. Tetapi kalau menggunakan logika yang mengangkat, ya masuk akal saja. Itu maksudnya. Karena itu kejadian yang besar. Kalau kita tidak perlu ragu, tapi banyak orang di luar sana meragukan. Padahal dulu sebelum ada pesawat itu,
orang tuh tidak terbayang kok dari sini ke Jakarta itu dalam hitungan jam. Tetapi setelah ada pesawat ternyata masuk akal dari sini ke Jakarta dalam hitungan jam. Coba kita seandainya kita ini balik 100 tahun yang lalu, kemudian saya ngomong saya dari Mojokerto ke Jakarta hanya 1 jam, kira-kira jenengan percaya tidak? Ya tidak percaya. Kenapa? Teknologinya belum sampai. Tapi kalau berbicara hari ini, percaya tidak orang? Ya percaya. Kenapa? Sudah ada teknologinya. Teknologi buatan manusia saja bisa secanggih itu. Apalagi kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Itu yang poin yang pertama yang ingin disampaikan oleh Syekh Sa'di. Dan bagi orang beriman, kalau sudah yakin, tidak perlu meragukan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait kehendak-kehendaknya. Yakin, kalau orang tanya, yakin apa buktinya? Kalau kamu yakin, kalau yakin itu tidak perlu bukti. Yakin dan percaya itu tidak perlu bukti. Justru kalau kita minta bukti berarti belum yakin. Kenapa? Kalau mau bukti berarti dia ingin tahu. Kalau yakin di atas tahu. Yakin itu tidak perlu bukti. Nah, yang namanya ya yakin. Tapi kalau mau tahu berarti dia butuh ilmu. Nah, butuh bukti. Orang beriman, dia sudah percaya, sudah yakin. Maka yakin tidak perlu bukti. Dan ada hadis Nabi SAW di mana beliau bercerita, kata beliau, dunia ini seperti cincin. Nah, yang dunia ada di tengahnya kemudian dilempar ke hamparan padang pasir kecil sekali, hampir tidak terlihat. Coba, ternyata di ilmu modern itu terbuktikan apa yang dikatakan Nabi. Ternyata alam semesta ini bentuknya spiral seperti cincin. Pertanyaannya, orang yang bisa berucap seperti itu kalau tidak pernah melihat, bagaimana bisa berucap? Hanya orang yang pernah melihat seperti itu yang bisa berucap. Kapan beliau melihat? Ya ketika naik ke langit, waktu Isra Mi'raj. Beliau melihat alam semesta seperti itu. Nanti kemudian beliau sabdakan sebagaimana yang beliau ketahui, dan ternyata terbukti di ilmu modern. Kalau kita melihat galaksi itu bentuknya cincin, bentuknya spiral, dan ini membuktikan bahwa tidak perlu meragukan apa yang dibawa oleh dan kemukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu subhana. Sekarang masuk ke kalimat berikutnya, asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya, wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa hamba yang diperjalankan itu? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Allah menyebutkan bi'abdihi? Kenapa kok tidak langsung bi Muhammadin, memperjalankan Nabi Muhammad? Kenapa tidak memperjalankan Nabi Muhammad, kok malah menyebutkan memperjalankan hambanya? Ini setidaknya ada 2 pelajaran. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad itu perjalanan ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Bukan hanya ruh saja, tetapi jasadnya juga berjalan. Kenapa? Kata abdun itu, hamba itu, orang kalau disebut hamba harus ada ruhnya. Kalau tidak ada ruh maka dia disebut jasad tanpa ruh, disebut arwah, disebut arwah. Tapi jasad tanpa ruh disebut dengan jenazah. Jadi kalau jenazah tanpa ruh berarti disebutnya bukan hamba tetapi jenazah. Jenazah tanpa ruh disebut arwah. Ketika kedua itu ada dalam diri kita, kita ini disebut
hamba, artinya yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebut kata abdun menunjukkan yang berjalan itu ruhan wa jasadan. Dan di ayat-ayat lain ketika kata abdun itu disebutkan dalam Al-Qur'an, itu memang menunjukkan pribadi Nabi dengan jasad dan ruhnya. Contoh ketika di Al-Qur'an ayat surah Al-Baqarah yang menunjukkan penurunan ayat Al-Quran itu gimana bunyinya? Inna, lupa saya. Sebentar kita carikan. Yang kami menurunkannya kepada hamba kami. Ada yang ingat di sini? Wah, lupa semua. Saya carikan. Surah Al-Baqarah. Kalau ada yang ingat, monggo dibunyikan. Nah ini, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kita kan menggunakan juga kata abdun. Jika kalian ragu tentang yang kami turunkan ala abdina, terhadap hamba kami. Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di situ juga disebutkan kata abdina. Menariknya ayat ini disandingkan, kata abdina disandingkan dengan kata nazzalna. Kalau Al-Quran itu proses penurunannya dalam Al-Quran disebut dengan dua kata. Ada anzala, ada nazzala. Ada anzala, ada nazzala. Apa bedanya? Kalau di Al-Qadar itu inna anzalna, kami turunkan. Tetapi kalau di sini nazzalna, juga kami turunkan. Nah, dua redaksi yang berbeda, bukan tanpa maksud, ada maksudnya. Kalau anzal, dia turun sekaligus. Makanya dalam Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya turun sekaligus. Di mana turunnya? Di langit langit dunia. Dia tidak turun langsung ke bumi. Kapan turunnya ke bumi? Turunnya ke bumi secara nazzalna. Nazzalna itu turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Jadi Quran itu turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur sesuai dengan konteks yang melatar belakanginya nanti, atau kejadian yang melatar belakanginya yang disebut dengan asbabun nuzul nanti. Turun dia berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apa hikmah Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Salah satunya para ulama menyebutkan hikmah turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu pertama menyiapkan ruhnya Nabi SAW, dan kedua menyiapkan ruhnya para sahabat, menyiapkan jiwanya Nabi dan jiwa para sahabat yang menerima. Menariknya ayat tentang menyiapkan ruhnya Nabi disandingkan dengan kata abdun, Nabi sebagai hamba yang benar-benar Nabi. Artinya Al-Quran itu diterima Nabi dalam keadaan benar-benar siap secara jiwa dan raga. Berarti kata abdun itu menunjukkan kesiapan jiwa dan raga, hadirnya jiwa dan raga, sama seperti di surah Al-Isra tadi. Allah menyebutkan Nabi secara ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Jadi yang Isra Mi'raj itu ya ruh dan jasadnya Nabi SAW. Dari mana Nabi Isra Mi'raj?
minal masjidil haram alladzi huwa ajallul masajidi 'alal itlaq, di mana Masjidil Haram itu masjid yang mulia, yang sangat mulia, yang paling mulia secara mutlak. Nah, tapi pertanyaannya, benarkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Isra Mi'raj dari Masjidil Haram? Benar tidak? Benar tidak Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram? Benar tidak? Kok ragu? Kan sudah lewat ini kajian Isra Mi'rajnya. Benar tidak? Benar. Wah. Apakah benar? Berarti Nabi tidur di Masjidil Haram waktu itu? Ayo, berarti waktu itu Nabi tidur di Masjidil Haram, kemudian dijemput Jibril. Seperti itu? Nggih. Baru kemarin ini kajiannya. Maksudnya penyebutan Masjidil Haram itu tidak secara persis Nabi itu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, tetapi dari sekitar Masjidil Haram. Dari mana Nabi Isra Mi'raj itu? Dari rumah siapa? Rumah Ummu saya kasih clue. Beliau ini sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam, tetapi suaminya tidak ingin masuk Islam, sehingga Islamnya sembunyi-sembunyi. Siapa beliau? Ummu Hani. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj dari rumah Ummu Hani. Jadi tidak persis di Masjidil Haram. Seolah-olah Nabi tidur di Masjidil Haram, kemudian dijemput oleh Jibril. Tidak. Rasulullah itu sabata fis sahihi annahu usriya bihi min baiti ummi Hani. Nah, ada dalam hadis-hadis sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisrakan, diperjalankan dari rumah sepupu beliau yaitu Ummu Hani. Tetapi kenapa di Al-Quran disebutkan Masjidil Haram? Kenapa coba? Kenapa tidak disebutkan rumah Ummu Hani? Karena kan Isra'nya tidak dari Masjidil Haram secara persis. Nah, ini jarang dibahas sebenarnya. Kenapa kok disebut Masjidil Haram, tidak disebut rumahnya Ummu Hani? Kenapa? Karena fa'ala hadza takunul fadilatu fil Masjidil Haram lisairil harami. Untuk apa? Pertama, untuk menunjukkan keutamaan Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram setara dengan berapa rakaat? 100.000 rakaat. Dan juga kemuliaan yang sama baik di tempat-tempat sekitarnya selama masih di tanah haram. Makanya jenengan yang umrah kemudian dilalah tidak bisa sholat di Masjidil Haram, sakit misalnya, sholat di hotel, kira-kira pahalanya masih dilipat gandakan, masih lebih utama dari tempat lain atau tidak? Masih. Mana dalilnya? Dalilnya di surah Al-Isra. Allah menunjukkan Masjidil Haram tujuannya untuk menunjukkan Masjidil Haram itu mulia, begitu pula tempat-tempat sekitarnya selama masih di tanah haram. Jadi mulia semua tempat. Jenengan sholat di mana saja di Mekah itu, di Masjidil Haram itu, di sekitarnya itu dilipat gandakan sebagaimana kita sholat di Masjidil Haram. Tentu semakin dekat semakin utama. Baik, itu yang kedua. Maka kata Syekh Sa'di, fa kulluhu tudha'ifu fihi al-ibadatu ka tudha'afiha fi nafsil masjidi. Maka ibadah di sekitar haram itu, sekitar tanah haram itu
dilipat gandakan sebagaimana ibadah di dalam masjid itu sendiri. Baik, ini sampai jam berapa? Sampai jam 7, Mak. Baik, sampai jam 5.20 oke. Supaya tidak ibu-ibu ini mau ke pasar nih, saya tahu ini. Waqad surat al-ahaditsu as-sabitatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil Isra'i wa dzakara tafasilu ma ra'a wa annahu usriya ila Baitil Muqaddas. Dan banyak hadis-hadis, ya mungkin tidak bisa kita jelaskan semua, yang menjelaskan bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj itu melihat berbagai macam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi itu pertama diisrakan ke Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis itu? Palestina. Isra itu artinya perjalanan dari masjid ke masjid. Mi'raj itu perjalanan dari dunia ke atas, ke Sidratil Muntaha. Nabi Isra dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebutkan Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu kiblat kita yang pertama. Allah seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita, jangan sampai kita melupakan Masjidil Aqsa, jangan sampai kita melupakan Palestina. Sampai disebutkan di Al-Quran dan dijadikan tempat singgahnya Nabi ketika Isra Mi'raj. Ini ingin menunjukkan kepada kita tidak diperkenankan untuk melupakan Masjidil Aqsa, sejarah-sejarahnya dan orang-orangnya sampai hari ini. Maka kalau ada berita tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, diikuti. Kalau ada aksi galang dana dan lain sebagainya, diikuti. Summa urija min hunaka ilal musawati hatta wasala ila ma fawqas samawatil ula wa ra'al jannata wan nara wal anbiya'a ala maratibihim wa furida alaihi salawatul khamsina summa zala yuraji'u rabbahu bi isyarati Musa al-kalimi hatta sarat khamsan fil fi'li wa khamsina fil ajri was thawabi. Dan menariknya, setelah itu Nabi urija, dimi'rajkan, dinaikkan kemana? Sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha. Sampai Nabi itu mencapai langit yang tinggi, langit yang ke-7. Sampai di sana apa yang beliau lihat? Beliau melihat surga dan neraka. Beliau melihat para nabi sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dan ini menariknya, faridu alaihi salawatu khamsina. Nabi diwajibkan, difardukan atau diberikan perintah salat 50 rakaat. Jadi awalnya kita itu dapat salat 50 rakaat. Kemudian berkat isyaratnya Nabi Musa, Nabi itu bolak-balik menyampaikan keadaan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bolak-balik hingga kita menjadi salatnya 5 rakaat. Tapi menariknya, saya tadi menyebutkan sarat khamsan fil fi'li wa khamsina fil ajri was thawabi. Menariknya, kita itu dapat rakaat salat 5 rakaat wajib, tetapi mendapat pahala tetap 50 rakaat. Jadi yang dikurangi itu hanya rakaatnya, pahalanya tetap 50 rakaat. Jadi ketika turun itu Rasulullah membawa salat fardu yang diwajibkan kepada kita 5 rakaat dengan pahala 50 rakaat. Jadi jenengan salat 5 waktu sehari semalam itu pahalanya setara dengan 50 rakaat.
Apalagi salat berjamaah, lebih bertingkat berkali-kali lipat lagi pahalanya. Kemudian wa hadza minal mufakhiri tilkal lailati huwa wa ummatuhu ma la ya'lam miqdarahu illallah azza wa jalla. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu mendapatkan mufakhir. Mufakhir itu apa? Kebanggaan. Jadi salat itu kebanggaan. Kebanggaan Nabi Muhammad dan juga kebanggaan umatnya. Sesuatu yang harusnya kita jalani dengan bangga, itu salat. Kenapa coba? Karena kalau kita melihat dari latar belakang Rasulullah itu Isra Mi'raj setelah kejadian apa? Setelah kejadian apa? Setelah kejadian sedih yang berlipat-lipat, yang disebut dengan Ammul Hazan, tahun kesedihan. Beliau ditinggal wafat pamannya, kemudian ditinggal wafat istrinya. Rasulullah itu Pak, Bu, orang yang sudah merasakan semua kesedihan di dunia. Jadi sesedih-sedihnya kita di dunia ini, sesusah-susahnya kita di dunia ini, tidak ada apa-apanya dibanding sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim, tidak ada dalam keadaan wafat ayahnya. Umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya. Umur 8 tahun setelah itu ditinggal wafat kakeknya. Kemudian bertahun-tahun diasuh oleh siapa? Oleh pamannya yang membela dakwahnya, membantu dakwahnya. Kemudian pamannya juga wafat. Kemudian punya istri yang menyelimuti beliau ketika gundah, menyemangati beliau. Ternyata istrinya juga wafat. Punya anak laki-laki, ternyata anak-anaknya semua wafat kecuali Fatimah. Bayangkan, siapa yang pernah mengalami kesedihan seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah? Tidak ada. Nabi itu pernah merasakan semua kesedihan yang pernah dialami oleh orang di dunia ini. Hidup sebatang kara, Nabi pernah. Dikucilkan, Nabi pernah. Diusir dari kampung halaman, Nabi pernah. Tidak punya makanan, Nabi pernah. Apa yang tidak pernah dirasakan kesedihan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita hanya seujung kuku dari kesusahan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pertanyaannya, sedih yang berlarut-larut, kesusahan yang berkepanjangan, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti menjadi Nabi? Tidak. Apakah Rasulullah protes menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Jadi bertahun-tahun Rasulullah sedih, bertahun-tahun Rasulullah mengalami kesusahan berkepanjangan, tidak mengeluh sedikit pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak berhenti menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berhenti menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau diangkat, di-Isra Mi'rajkan, disebutkan dengan kata abdun, kata hamba, artinya kehambaan beliau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kita ini hamba Allah? Kata kita. Kata Allah, apakah benar kita ini hamba Allah? Belum tentu. Bisa jadi kita ini hamba dunia, hamba jabatan, hamba harta, hamba kendaraan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad jelas diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat hamba itulah predikat paling tinggi kita di dunia ini. Dan di akhirat nanti, kita itu kalau sudah diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa sudah itu. Tidak ada predikat lain yang perlu kita kejar. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini sebenarnya. Jadi direktur, jadi apa? Predikat kita yang perlu kita perjuangkan di hadapan Allah itu hanya satu, diakui sebagai hamba. Dan kalau Allah tidak mengakui kok kita sebagai direktur, Allah tidak mengakui kita sebagai
insinyur dan lain sebagainya. Allah hanya mengakui kita sebagai hamba. Makanya disebut kata hamba. Kehambaan Allah itu, kehambaan Nabi Muhammad diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kehambaan kita masih sedang kita perjuangkan. Kemudian kita dapat salat. Salat itu sebagai sebuah kebanggaan. Salat itu hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya? Gunanya mengistirahatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra Mi'raj itu disebutkan fungsinya litasliyah, mengistirahatkan atau menyenangkan jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dapat salat. Salat itu tujuannya supaya kita tenang, supaya kita bisa istirahat. Istirahatnya orang beriman dengan salat. Makanya kata Nabi menyebutkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Istirahatnya orang beriman itu dengan salat. Maka orang beriman kita itu kalau mau salat, perasaannya hanya isinya senang, gembira, bangga, dan berasa kalau inilah istirahat kita. Maka kok ada orang beriman kok azan ngecip, wah itu dipertanyakan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa azan maneh rek? Kan azan tadi. Itu hati-hati itu. Hati-hati itu. Itu tidak menunjukkan kebanggaannya terhadap salat, tidak menunjukkan kebanggaan terhadap keimanannya. Padahal salat ini harus dihadirkan dengan rasa bangga yang luar biasa. Maka kalau mau salat, salatlah dengan bangga. Salatlah dengan luar perasaan. Wah, inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah ambil ketika Isra Mi'raj. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu diturunkan atau lewat perantara. Puasa diperintahkan, zakat diperintahkan. Tapi kalau salat langsung dijemput. Artinya apa? Salat ini ibadah yang memang sangat-sangat benar, sakral, sangat-sangat penting. Bahkan waktunya pun diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya salat itu 50, mungkin kita sehari semalam itu tidak ada kerja lain. Salat saja ada 50 rakaat. Tetapi 5 rakaat itu waktunya diatur sedemikian rupa. Seolah-olah itu menjadi terminal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari subuh dan zuhur itu waktunya panjang. Kenapa? Biasanya waktu antara subuh dan zuhur itu orang setelah subuh berangkat ke pasar, berangkat ngajar, berangkat kerja dan lain sebagainya. Kemudian ada waktu zuhur. Zuhur ini waktu siang. Siang itu kan waktunya orang istirahat. Waktu terminal istirahat itu ada sholat. Supaya apa? Supaya pas panas-panas kerja, capek-capek kerja, dia bisa didinginkan dengan wudunya. Kemudian sholat. Dari zuhur ke asar. Setelah zuhur orang balik kerja lagi. Nanti jam 3, jam orang pulang kerja, ada sholatnya. Setelah capek seharian ternyata ada sholatnya. Sholat asar. Asar ke maghrib itu waktunya disenggangkan. Supaya apa? Bahkan tidak boleh sholat di situ kecuali sholat yang memang urgent, sholat jenazah misalnya. Asar ke maghrib senggang itu. Bahkan tidak boleh sholat di situ. Supaya apa? Memberi kesempatan yang pulang dari kantor, pulanglah dulu dari kantor. Nggak mikir ibadah. Yang pulang dari sawah, pulanglah dari sawah. Nanti maghrib ada lagi sholatnya. Maghrib dan isya berdekatan waktunya. Kenapa? Karena malam itu waktunya banyak kejahatan terjadi. Anak-anak cilik-cilik begal misalnya, kelitih dan sebagainya waktu malam. Maka salat isya dan maghrib itu dekat waktunya, tidak panjang. Isya dan subuh lama, jauh waktunya. Berapa itu? Hampir 12 jam. Kenapa panjang? Karena itu waktunya hamba Allah untuk istirahat, waktu tidur. Tapi di tengah-tengah itu ada terminal lain, ada sholat sunnah yang sangat ditekankan. Sholat
tahajud, hajat dan lain salat malam dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Allah itu tidak ingin putus kita dari hubungan pertalian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan mi'rajuka ilas sama hiyas salah. Mi'rajnya kita ke langit itu dengan salat. Kita tidak bisa mi'raj seperti mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan jangan mimpi bisa diangkat Allah naik ke langit, tidak. Tetapi kita bisa mi'raj seperti mi'rajnya Nabi dengan salat. Dengan salat kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, orang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang dalam keadaan sujud. Kenapa dikatakan orang paling dekat kepada Allah dalam keadaan sujud? Supaya semua orang bisa dekat kepada Allah. Kalau Nabi mengatakan orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang ada di Masjidil Haram, bagaimana kita di sini? Jauh dong kita dari Allah. Kalau Nabi katakan orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang senang sedekah, bagaimana dengan kita yang tidak punya uang, tidak bisa sedekah? Jauh dong kita dari Allah. Kalau Nabi katakan orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang membangun masjid Allah, berarti kita yang tidak bisa membantu bangun masjid jauh dari Allah. Tapi tidak, Nabi katakan orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang bersujud. Artinya dalam keadaan salat. Semua orang bisa berada di posisi terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada biaya, tidak ada tiket. Ibadah itu kan ada yang ringan tapi butuh modal. Apa contohnya? Wah, itu berat itu. Sedekah itu ringan tapi butuh modal, minimal 1.000, 2.000, itu kan butuh modal. Ada ibadah itu berat, modalnya besar. Apa coba? Umrah, hajinya ini berapa itu? 80 ya? 80 juta itu ngantrinya 10 tahun. Kalau yang plus berapa itu? Bukan besar modalnya. Kalau orang yang terdekat adalah orang-orang yang bisa seperti itu, kita tentu jauh dari Allah. Tapi tidak ada ibadah yang tidak bermodal, tidak bertiket. Salah satunya salat. Jenengan masjid ini tidak ada tiket nggih? Tidak ada. Parkir gratis. Maka mumpung gratis, mumpung tidak bertiket, sudah rebutlah posisi terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah jam 5.30, tidak usah terlalu panjang. Mungkin sudah panjang juga sepertinya. Baik, kita cukupkan demikian pertemuan kita pada hari ini. Nanti kapan-kapan bisa kita lanjutkan lagi terkait dengan tafsir Syekh As-Sa'di. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada ilmu yang didapatkan, kemudian ada amalan yang bisa diamalkan dan menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.